Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Albert Zoidin, NIM 230-3003, kelas A semester 1, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan sosiologi di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi hasil review buku 2 yang berjudul Sociology A Very Short Introduction. Bab 1, Status Sosiologi. 1. Sosiologi dan Sains. Selama kita terkesan dengan pemahaman dan kendali kita terhadap dunia material, para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau membaca masa depan kita. Sayangnya, semua upaya semacam itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu, dan ketika kita melihat lebih dekat pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk menyamai gambaran yang dilukis oleh para filsuf. Yang kedua, dapatkah sosiologi menjadi ilmiah? Namun jika kita memulai deskripsi kita tentang usaha sosiologi dengan mengatakan bahwa ia harus mencontoh dirinya sendiri pada metode ilmu fisika, kita tidak dapat melangkah lebih jauh sebelum mengenali beberapa batasan fundamental untuk peniruan semacam itu. Yang pertama adalah bahwa ilmuwan sosial jarang dapat membuat eksperimen. Saat meneliti Ulster Defense Association atau UDI dan Ulster Volunteer Force atau UVF, dua organisasi teroris loyalis utama di Irlandia Utara, ahli kimia yang mempelajari reaksi bromida dapat menyusun eksperimen lebih lanjut yang menahan konstan apa yang dianggap variabel asing dan perubahan fokus pada hal-hal yang dianggap pusat, menjadi sasaran eksperimen yang mengisolasi fitur tindakan manusia yang menarik minat kita dari kompleksitas kehidupan yang sedang berlangsung. Namun, kami dapat dan sering melakukan eksperimen semu di mana kami mencoba membandingkan tindakan yang menarik minat kami dalam berbagai pengaturan yang sebagian besar serupa tetapi berbeda hanya dalam satu atau dua cara utama. Bab 2. Konstruksi sosial. 1. Mendefinisikan sosiologi. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau oleh asumsi dasar mereka. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ekonom mempelajari ekonomi, atau kita dapat mengatakan bahwa ekonom menganggap prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial. Dan pekerja sosiologis sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas, masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama dan sebagainya. 2. Manusia menciptakan budaya. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Pada awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara populer untuk menjelaskan tindakan kita. Pada akhir abad ini, kemajuan dan pemetaan gen memungkinkan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu dan gagasan bahwa kita ditentukan oleh biologi kita kembali menjadi populer. Yang ketiga, Rawls. Biologi manusia tidak melakukan apapun untuk menyusun masyarakat manusia. Usia mungkin melemahkan kita semua, tetapi budaya sangat bervariasi dalam hal prestis dan kekuasaan yang mereka berikan kepada orang tua. Melahirkan adalah kondisi yang diperlukan untuk menjadi seorang ibu, tetapi itu tidak cukup. Kami berharap ibu berperilaku keibuan dan menunjukkan sentimen keibuan dengan tepat. Kami meresepkan sejumlah norma atau aturan yang mengatur peran ibu. Yang keempat, pesanan dan perintah. Durkheim dan Gehlen sering disalahpaham karena secara sempit digambarkan sebagai konservatif politik. Melihat hanya perhatian mereka pada stabilitas politik berarti melewatkan poin yang lebih besar. Semua tindakan manusia konservatif atau radikal
reaksioner atau revolusioner memerlukan beberapa aturan. Thomas Hobbes khawatir bahwa tanpa kekuatan eksternal yang memaksakan kesopanan, orang akan dengan egois mengejar kepentingan mereka sendiri sehingga merugikan kebaikan semua. Yang kelima, kekokohan budaya. Di atas merupakan salah satu pengembangan gagasan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial terhadap orang-orang yang menganggap bahwa keteraturan dalam tindakan manusia berasal dari biologi umum kita. Perspektif sosiologis dimulai dengan mencatat bahwa manusia berbeda dari hewan lain dalam hal sejauh mana dunia mereka terbuka dan berpotensi tidak berbentuk. Yang keenam, lapisan konstruksi pelanggar aturan. Realitas yang terulang kali direkonstruksi berlapis-lapis dapat diilustrasikan dengan contoh hukum dan pelanggar hukum. Tidak diragukan bagi bahwa hukum adalah produk manusia. Buku-buku ilmu politik dan fisika bisa menyebutkan nama orang yang Kongres dan Senat membuat hukum federal sedangkan badan legislatif negara bagian membuat hukum negara bagian. Selain itu, kita dapat mencatat bahwa meskipun hakim seharusnya hanya menafsirkan dan menerapkan aplikasi, mereka sendiri dapat membuat undang-undang baru. Sebaliknya, kita harus menghargai bahwa tatanan sosial selalu berubah, meskipun ada banyak nilai dalam memahami masyarakat sebagai kumpulan peran yang saling terkait. Dipandu oleh badan aturan, kita harus selalu agar bahwa kinerja beberapa peran menawarkan ruang lingkup yang luas untuk memprosesi dan proses penafsiran tidak pernah berhenti. Bab 3. Penyebab dan konsekuensi. 1. Penyebab tersembunyi. Dalam bab sebelumnya, saya telah membuat poin yang jelas bahwa meskipun realitas dikonstruksi secara sosial, namun tetap memiliki kualitas yang bertahan dan menindas karena bagian yang dimainkan oleh salah satu dari kita dalam konstruksi itu adalah sepele. Bahkan pemberontakan sadar kita melawan ketertiban, upaya melarikan diri, kita cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Bukannya kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri, namun jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti ada pola kehidupan yang teratur, dan keteraturan itu setidaknya sebagian akan disebabkan oleh kekuatan di luar kendali dan kognisi kita. Yang kedua, konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu untaian dari gelang sosiologis adalah prinsip ironis dari hasil yang tidak terduga. Seperti yang dikatakan oleh penyair Skotlandia Robert Burns dengan singkat, rencana terbaik dari tikus siang dan manusia di belakang Ugly. Robert Michel, seorang mahasiswa Weber yang aktif dalam politik sayap kiri di Jerman pada dekade pertama abad ke-20, dikejutkan oleh pola umum evolusi dalam serikat buruh sayap kiri dan partai politik. Mereka mulai sebagai negara demokrasi primitif tetapi menjadi semakin tidak demokratis. Dalam apa yang pada pandangan pertama tampak seperti arena yang sangat berbeda, dunia sekte Protestan konservatif Richard Niebuhr mengidentifikasi pola yang serupa. Gerakan metodis di akhir abad ke-18 adalah gerakan radikal. Awalnya, ini menekankan imamat semua orang percaya, tetapi secara bertahap memperoleh pendeta profesional. Bahwa kita melihat pola yang sama diulang menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan dan karenanya dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa proses sosial umum. Bab 4. Dunia modern. 1. Pengamat dan yang diamati. Sosiologi yang diamati memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pembelajaran. Meskipun kita dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri di samping dunia yang diamatinya, sosiologi itu sendiri adalah gejala dari hal-hal yang digambarkannya.
Dalam karyanya tentang Puritanism in Science, Robert Merton berargumen bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Lebih lanjut, dunia material itu sendiri tidak sakral dalam arti apapun yang menghambat studi sistematisnya. Setelah reformasi menolak otoritas Gereja Roma, para ilmuwan bebas untuk melanjutkan beasiswa mereka tanpa terhalang oleh kewajiban agama. Menurut Merton, yang memungkinkan sains modern bukanlah kemajuan teknis dalam instrumentasi, melainkan cara baru dalam memandang dunia. Yang ketiga, modernisasi. Modernisasi adalah konsekuensi sosial dari peningkatan rasio kekuatan mati dan hidup. Kecuali von Daniken benar tentang para antariksa, piramida Mesir kuno dibangun oleh manusia dan binatang hanya dengan tuas dan bidang miring untuk meringankan beban. Kami membangun dengan mesin yang digerakkan oleh bahan bakar fosil yang secara besar-besaran meningkatkan kapasitas produksi kami. Uraian berikut ini tidak lebih dari sketsa kartun, tetapi akan meringkas apa yang dilihat sosiologi sebagai perbedaan tentang formasi sosial yang memperhatikannya. Pada abad pertengahan, gereja Kristen tidak hanya menyediakan akses kekuatan supernatural, tetapi juga administrasi sipil, pendidikan, pertolongan yang buruk, dan disiplin sosial. Sekarang, administrasi sipil adalah provinsi departemen pemerintah sekuler. Pendidikan disediakan oleh pembibitan, sekolah dan universitas, kesejahteraan disediakan oleh agen pekerja sosial, dan kontrol sosial dikelola oleh pasukan polisi, pengadilan, dan penjara. 3. Anomie dan tatanan sosial. Ini adalah tautan yang sedikit dibuat-buat, tetapi saya ingin kembali ke sifat tatanan sosial dan penyebab kejahatan, dan topik egalitarianisme ditampilkan dalam bagian berikut. Pertimbangan India. Di sini kita memiliki negara dengan kekayaan dan kemiskinan yang ekstrem. Namun dibandingkan dengan Amerika Serikat, hanya ada sedikit kejahatan dan relatif sedikit keburukan yang kita kaitkan dengan malaise sosial perkotaan, alkoholisme, kecanduan narkoba, dan bunuh diri. Yang keempat, postmodernitas. Meskipun para sarjana berbeda dalam bobot yang mereka berikan pada penyebab yang berbeda dalam uraian modernisasi di atas, ada kesepakatan luas bahwa masyarakat industri pada dasarnya tidak seperti masyarakat agraris sebelumnya. Meskipun ada banyak untayan postmodernisme atau gaya seni sebelum menjadi teori sosial, ide dasarnya adalah bahwa kebebasan individu telah dikombinasikan dengan peningkatan mobilitas geografis dan komunikasi yang lebih baik untuk menciptakan dunia di mana konsumen memiliki elemen budaya. Yang kelima, ironis dan kebijakan sosial. Proposisi sosiologi utama bahwa banyak dari dunia kita tidak disengaja dan tidak disengaja adalah penting. Bukan hanya untuk memahami mengapa hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, tapi juga untuk memahami mengapa segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini memiliki implikasi kebijakan serius, karena jika kita salah paham tentang penyebab apa yang menyangkut kita, kita salah mengutusi upaya kita untuk mengubahnya. Intinya dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan kritik konservatif terhadap kebebasan seksual modern. Bab 5. Para penipu. 1. Pembuat utopis. Karl Marx pada dasarnya adalah seorang revolusioner yang ingin melihat kapitalisme yang tidak adil dan menindas digantikan oleh struktur ekonomi dan politik yang lebih manusiawi. Para pendiri tradisi penelitian sosial empiris Inggris seperti Seaborn, Rowntree, dan
Charles Booth mendokumentasikan kemiskinan karena mereka berharap untuk mengejutkan pemerintah agar melakukan sesuatu tentangnya. 2. Keberpihakan. Ilmu-ilmu sosial sangat rentan terhadap pengkhianatan prinsip karena premis sentral salah satu untayan gelang pesona dapat jika disalahpahami memberikan jaminan untuk keberpihakan. Ketika kita menyadari bahwa realitas adalah produk manusia, sebuah konstruksi sosial, kita dapat melemahkan hubungan yang kuat antara persepsi dan realitas objektif dan mempertanyakan kedudukan akun dan penjelasan kita sendiri. Yang ketiga, dalam membela netralitas nilai. Pada poin ini saya ingin menawarkan pembelaan atas ambisi objektivitas. Para partisan berpendapat bahwa ilmu sosial objektif tidak mungkin karena sosiolog tidak dapat melampaui pandangan dunia mereka yang dibatasi secara ideologis. Jika poin ini bukan pernyataan iman, itu harus diperlakukan sebagai proposisi yang dapat diuji. Dengan hanya sedikit kesalahan, pertama-tama saya akan mencatat bahwa para partisan sendiri menyangkal kasus mereka. Ideologi membutakan orang lain, tetapi mereka yang telah berhasil melihat di atas kabut. Kecuali jika partisan dapat memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat diuji tentang mengapa mereka kebal terhadap penyakit yang menginfeksi orang lain. Kesehatan intelektual mereka menawarkan alasan yang baik untuk meragukan prevalensi dan keparahan penyakit yang seharusnya dideritakan oleh kita semua. Tanggapan kedua adalah mencatat bahwa meskipun masalah ideologi itu nyata secara abstrak, mungkin tidak relevan untuk banyak penelitian sosiologis. Yang keempat, relativisme. Jika salah satu tanggapan terhadap masyarakat ideologi adalah keberpihakan, yang lainnya adalah relativisme yang membawa saya kembali ke subjek postmodernisme. Jika kenyataan tidak dapat diketahui, jika tidak ada penjelasan objektif dan akurat tentang dunia sosial yang mungkin, maka kita tidak dapat melakukan lebih dari membuat deskripsi parsial tanpa henti tentang seperti apa dunia ini dari sudut pandang ini atau itu. Dan tidak ada deskripsi yang lebih unggul dari yang lain. Yang kelima, kasus melawan relativisme. Bagian dari daya tarik relativisme terletak pada kejelasannya. Ini dramatis dan jelas, sedangkan tanggapannya sering kali tampak biasa dan tidak fokus. Untungnya, hal itu tidak menghentikan mereka untuk memberikan tanggapan yang baik. Mereka tidak akan memuaskan mereka yang menginginkan formula sederhana dan menarik, tetapi bersama-sama mereka membentuk sanggahan komprehensif atas relativisme. Baik, itu hasil materi review kedua saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.